Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Ari di channel Kupas Anime. Kali ini saya akan menceritakan manga Jujutsu Kaisen. Cerita dimulai di sebuah kuil yang di dalamnya ada dua wanita cantik bernama Utahime dan Meimi. Utahime lalu berkata, "Sejauh manakah lorong ini?" Meimi pun lalu membalas, "Kita sudah berjalan 15 km dalam 30 menit." Utahime membalas, "Aku juga tidak melihat tanda yang kita buat tadi." Nah, mereka berdua itu sedang mencari jalan keluar dari kuil itu, tetapi mereka malah berputar-putar tak menemukan jalan keluar. Lalu Meimei berkata, "Kalau begitu, arwah terkutuk tidak menggunakan penghalang yang membuat lingkaran dimension ini. Ini menindih ruangan saat kita maju." Utahime membalas, "Atau ini memang penghalang yang sangat besar." Meimei pun menjawab, "Mungkin, tapi enggak deh. Temboknya juga tidak bisa ditembus. Ayo berpencar." Mereka berdua lalu berpencar agar cepat menemukan jalan keluar. Jika salah satu dari mereka bisa keluar, mereka bisa menyerang penghalang itu dari luar atau enggak bisa meminta bantuan. Tapi tiba-tiba kuil itu hancur dan penghalangnya hilang. Kuil itu dihancurkan oleh Satoru. Satoru datang dengan ekspresi sok cool dan berkata, "Aku datang membantumu, Utahime. Kau menangis?" Utahime membalas, "Aku tidak menangis." Lalu Mei ikut campur dalam percakapan, "Jika aku menangis, apakah kau akan menghiburku?" "Aku tidak akan menolaknya." Gojo pun membalas, "Kau tidak menangis, kau kuat." Terlihat wajah Utahime masih merasa kesal dengan Gojo. Utahime lalu berkata, "Gojo, aku tidak meminta ban." Belum selesai ngomong, di belakang Utahime keluar monster. Lalu muncul juga kawan mereka bernama Kito dan dia berkata, "Jangan menilainya, kita akan mengurusnya nanti." "Satoru, tidak bagus loh mengincar yang lemah." Satoru yang berada di atas menjawab, "Siapa yang akan mengincar yang kuat? Kaulah orang yang menggodanya tanpa menyadarinya, Kito." Kito lalu membalas, "Hahaha." Wajah Utahime tambah kesal dengan kedatangan Kito. Lalu ada wanita lagi yang bernama Shoko. Dia berkata kepada Utahime, "Utahime, apa kota apa?" Utahime langsung berubah ekspresi wajahnya. Shoko khawatir dengan Utahime karena dia tidak menghubungi selama 2 hari. Utahime langsung memeluk Shoko dengan erat sambil berkata, "Shoko, jangan menjadi seperti mereka ya." Shoko menjawab, "Hahaha, tidak mungkin aku menjadi sama seperti itu." Lalu Gojo berbicara kepada Mei, "Oh, jadi ini kayak penghalang yang mengacaukan waktu. Kami pikir ini aneh, mesti kau di sini, Mei." Mei lalu menjawab, "Iya sih. Ngomong-ngomong, di mana Kurtain?" Wajah Gojo, Kito, dan Shoko merasa bersalah. Lalu skin berganti. Di sebuah TV ada berita tentang ledakan yang menghancurkan sebuah kuil. Di sini Gojo, Kito, dan Shoko disidang oleh sensei mereka yang bernama Masamichi Yaga. Masamichi lalu berkata, "Ada seseorang di sini yang bilang mereka memasang kurtain dan meninggalkan manajernya. Mengakulah." Gojo lalu mengangkat tangannya sambil berkata, "Sensei, kami lebih baik daripada saling menuduh." Masamichi lalu menjawab, "Jadi itu kau ya?" sambil memukul kepala Gojo. Setelah dimarahi oleh senseinya, mereka bertiga duduk-duduk santai sambil mengobrol. Gojo masih kesal karena dipukul oleh senseinya. Gojo berkata, "Apakah kurtain memang dibutuhkan? Apa ada masalah jika orang dapat melihat kita?" Pertanyaan Gojo pun dijawab oleh Kito. "Tentu saja bermasalah. Penjagaan arwah terkutuk adalah hal terpenting demi keamanan warga. Dengan alasan itu, menjaga rahasia sangat penting." Tidak hanya itu, Kito yang belum selesai berbicara dipotong oleh Gojo. Ya, aku paham. Ini menyakitkan melihat orang yang lemah." Kito membalas, "Masyarakat seharusnya melindungi yang lemah dan menjaga yang kuat agar tetap fit. Kau lihat itu, Satoru?"
Jujutsu ada untuk melindungi pengguna non-jujutsu. Gojo lalu membalas, aku benci itu. Menerapkan alasan dan tanggung jawab ke jujutsu adalah apa yang orang lemah lakukan. Jangan bangga dengan omong kosongmu itu. Gojo dan Geto sedang beradu argumen. Sementara itu, Shoko malah kabur dari perdebatan itu. Geto pun mulai terpancing emosinya. Ayo, kita selesaikan di luar, Satoru. Gojo menjawab, kau kesepian, keluarlah sendiri. Tiba-tiba terdengar suara pintu. Brak. Ternyata itu adalah Sensei Masamichi. Masamichi lalu berkata, di mana Shoko? Gojo dan Geto menjawab sambil tersenyum palsu. Entahlah, mungkin ke toilet. Sensei Masamichi lalu masuk kelas dan berkata, tak masalah, di misi ini aku membutuhkan kalian berdua. Terlihat wajah Gojo dan Geto yang meneleh. Lalu Sensei berkata, kenapa wajahmu? Mereka berdua pun menjawab, tak apa. Sensei melanjutkan pembicaraan tadi. Sejujurnya, tanggung jawabnya cukup besar. Tapi, ini datang dari Master Tengen. Gojo dan Geto pun kaget mendengar hal itu. Dua tujuan, Master Tengen dan wadah plasma bintang, punya kecocokan yang pas. Kawal gadis itu dan hapus dia, kata Sensei Masamichi. Nah, apa yang dimaksudkan oleh perkataan Sensei Masamichi ini? Bingung kan? Apalagi saya. Oke, nantikan lanjutan cerita ini hanya di channel Kupas Anime. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.